Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ja'alani Allahu wa iyyakum tahta qawlihi subhanahu jalla wa ala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah terhingga. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Suatu bulan, suatu waktu yang dipilih oleh Allah di antara banyak sekian waktu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah memilih sesuatu waktu, yaitu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang mana salah satu cara ketika Allah ingin memuliakan hamba-hambanya, ketika Allah ingin memilih hamba-hambanya, Allah memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk hidup di bulan Ramadan. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan bagaimana mulianya, yang di dalamnya terdapat berkah yang melimpah ruah di bulan Ramadan yang tidak pernah kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Nabi SAW mengabarkan di dalam hadisnya yang mulia, ma'asyiral muslimin ibadallah, ataakum Ramadan syahrun mubarak. Nabi mengabarkan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan Nabi SAW juga mengabarkan di dalam hadisnya yang mulia, idza jaa Ramadan suffidatis syayatin. Dan Nabi juga menyebutkan, idza kanat awwalu min lailatir Ramadan suffidatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Di bulan Ramadan Allah mengikat semua syaitan-syaitan. Di bulan Ramadan Allah membuka semua pintu-pintu surga. Di bulan Ramadan Allah menutup semua pintu-pintu neraka. Wa nada munadin. Dan di bulan Ramadan akan ada seruan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan yang berlimpah ruah, bersegeralah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Para ulama menyebutkan seruan ini adalah seruan yang dibawakan oleh para malaikat, dan seruan ini mesti selalu dirasakan oleh setiap hamba Allah yang mengaku beriman kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW mengabarkan bahwasannya di bulan Ramadan syaitan-syaitan diikat oleh Allah, semua pintu surga dibuka oleh Allah, dan semua pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, maknanya, salah satu maknanya adalah Allah sangat-sangat mengondisikan di waktu yang istimewa ini. Allah mempermudah, Allah menjadikan mudah untuk setiap hambanya
agar mereka bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Allah ingin memuliakan hamba-hambanya di bulan Ramadan, sehingga Allah mengikat setan-setan dan mereka tidak lagi leluasa untuk menggoda hamba-hambanya. Dan kita bisa melihat, kita bisa saksikan, setiap datang bulan Ramadan banyak orang-orang yang mereka yang tidak terbiasa menjalankan sholat 5 waktu. Akhirnya mereka ketika bertemu dengan bulan Ramadan, mereka mendapatkan kemudahan untuk menjalankan sholat 5 waktu dengan lengkap. Sebagian orang tidak terbiasa dengan sholat berjamaah di masjid. Kita bisa saksikan di bulan Ramadan dengan izin Allah, masjid di mana penuh. Ini adalah salah satu bukti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sangat memudahkan untuk kita hamba-hambanya, menjadikan kita leluasa untuk meningkatkan mutu dan kualitas dan kuantitas amalan kita di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang ada satu perintah yang Allah wajibkan, yang mana perintah ini adalah salah satu perintah yang paling jitu untuk menjadikan seorang hamba bisa mendapatkan derajat yang paling mulia di sisi Allah. Iya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah menjelaskan bahwasannya ada satu amalan ibadah yang menjadi ciri khas yang Allah wajibkan di bulan Ramadan, yang mana amalan ini adalah salah satu amalan yang sangat memudahkan untuk seorang hamba apabila dia ingin mendapatkan derajat kemuliaan di mata Allah, la'allakum tattaqun, agar mereka mulia, agar mereka bertakwa kepada Allah, yaitu amalan ataupun ibadah puasa. Allah mewajibkan ibadah puasa dalam rangka untuk mengangkat derajat hamba-hambanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadisnya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwasannya amalan ibadah puasa bisa mengalahkan amalan jihad, amalan orang-orang yang mereka berjuang, bertempur dan mereka terbunuh berjihad fisabilillah, bisa dikalahkan dengan amalan beribadah puasa di bulan Ramadan. Nabi SAW mengabarkan juga di dalam hadis yang mulia, inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Sesungguhnya beribadah umrah di bulan Ramadan pahalanya sama nilainya dengan beribadah haji bersamaku, kata Nabi SAW. Allah juga mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasannya di bulan Ramadan Allah siapkan ada satu malam, yaitu malam kemuliaan, dan Allah menjanjikan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapa saja yang beribadah di malam tersebut, maka ibadah seorang hamba yang dia lakukan dalam satu malam, Allah melipat gandakan pahalanya. Pahala amalan ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah lebih daripada 1000 bulan. Masih banyak ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana besarnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang siapa saja yang bersemangat, yang bersungguh-sungguh untuk menjaga amalan solehnya di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan syurga bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan. Allah juga menjanjikan menghapus semua dosa-dosa hamba-hambanya bagi mereka yang bersungguh-sungguh yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan penuh keimanan dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, maka dihapuslah semua dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi SAW juga menyebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, Allah akan menghapus semua dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kata para ulama, salah seorang ulama yaitu Imam Qatadah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya ketika Nabi SAW mengabarkan tentang amalan-amalan yang apabila dilakukan selama bulan Ramadan, maka amalan-amalan itu akan menjadikan seorang hamba bersih dari dosa-dosanya. Seharusnya, kata Imam Qatadah rahimahullah, seharusnya semestinya setiap hamba ketika melewati bulan Ramadan dan Ramadan telah berlalu, semestinya setiap hamba yang mengaku beriman bersih dari dosa-dosanya. Ketika seorang hamba yang beriman memasuki hari raya Idul Fitri, seharusnya mereka telah suci dari dosa, suci sebagaimana bayi yang telah dilahirkan dari perut ibunya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu hikmah dan tujuan kenapa Allah mensyariatkan untuk kita hamba-hambanya berpuasa, Allah menyebutkan salah satu hikmah yang paling inti, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka bulan Ramadan adalah kesempatan yang tidak ada duanya, kesempatan yang sangat-sangat mudah untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu derajat takwa, derajat kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Banyak orang-orang yang mereka mengaku muslim, ketika mereka diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, ittaqillah, sebagian orang mereka marah dan tidak bisa menerima nasihat untuk diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan sangat jelas dan terang ketika Allah mewajibkan kita untuk melakukan suatu amalan ibadah, amalan yang bisa mengalahkan amalan jihad, agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, beliau pernah keluar dari istananya menaiki kendaraannya, ontanya yang penuh dengan perhiasan dan kemewahan. Ketika beliau keluar, kemudian beliau bertemu dengan seorang Yahudi, yang kemudian Yahudi ini berkata kepada Khalifah, ya Khalifah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Khalifah. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh seorang Yahudi, kemudian Khalifah turun dari kendaraannya, kemudian dia sujud di atas tanah dengan penuh ketawaduan dan kekhusyuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang di sekitar Khalifah bertanya, kenapa Khalifah melakukan apa yang telah dia lakukan? Kemudian Harun ar-Rasyid rahimahullah, beliau mengatakan, ketika aku mendapatkan nasihat ittaqillah dari orang Yahudi tersebut, aku teringat dengan sebuah ayat Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Aku teringat dengan firman Allah yang mengatakan tentang seorang hamba yang apabila diingatkan, seorang hamba yang apabila dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, akhadhathul izzatu bil itsm, bangkitlah kesombongannya, bangkitlah kemarahannya, fahasbuhu jahannam, orang-orang seperti ini maka kata Allah tempatnya adalah neraka jahannam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh teladan dari seorang Khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah
suatu contoh yang patut untuk kita renungi, bahwasannya kalimat ittaqillah adalah kalimat yang indah, kalimat ataupun nasihat. Ketika kita mendapatkan nasihat, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, hendaknya kita seorang hamba justru dia menjadi senang dan bahagia ketika diingatkan saudaranya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya mau menerima amalan-amalan ibadah dari hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, cukuplah seorang hamba berdosa, cukuplah seorang hamba berdosa apabila dikatakan kepadanya ittaqillah, kemudian dia marah. Ketika seorang hamba diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, kemudian dia marah, hamba tersebut adalah orang yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan dan kesempatan dan waktu yang paling tepat, waktu yang paling mudah untuk kita memperbaiki diri, untuk bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ma'asyiral muslimin ibadallah, semua manusia, tidak semua sifat-sifat manusia dan derajat kita tidak semuanya sama. Ada orang-orang yang memang tingkat ketakwaannya tinggi, ada orang-orang yang tingkat ketakwaannya menengah, bahkan ada sebagian orang kaum muslimin yang memang ketakwaannya sangat lemah, bahkan mereka sangat-sangat marah apabila diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan, dengan izin Allah Azza wa Jalla, untuk seluruh kaum muslimin, baik yang mereka ahli dalam ibadahnya ataupun sebagian kaum muslimin yang mereka ahli dalam maksiatnya, semuanya berpeluang dengan izin Allah, dan peluang ini hanya Allah berikan di bulan Ramadan. Peluang yang sangat besar, Allah yang menjamin kemudahan. Allah mengikat semua setan-setan, suffidati syayatin. Kata Nabi SAW, suffidati syayatin, di bulan Ramadan setan-setan diikat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka termasuk orang-orang yang mereka candu dengan maksiatnya, terbiasa dengan dosa-dosanya, berat meninggalkan kebiasaan buruknya, berat meninggalkan tabiat buruknya di bulan Ramadan, tanpa terkecuali ma'asyiral muslimina ibadallah, ya baghiyal khairi aqbil, selagi seorang hamba menginginkan kebaikan di dalam hatinya, memiliki niat yang baik di dalam hatinya, sebesar apapun dosanya, seberat apapun kesalahannya, dengan izin Allah di bulan Ramadan pasti dia dimudahkan, pasti dia dimudahkan. Nabi SAW pernah mengabarkan di dalam hadisnya yang mulia, ma'asyiral muslimina ibadallah, bahwasannya agama Islam ini adalah mudah. Seluruh amalan-amalan, perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah semuanya adalah mudah. Kata Nabi SAW, ad-dinu yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Tidak ada satupun ajaran di dalam hadis, di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sifatnya berat. Tidak ada. Nabi mengabarkan dan meyakinkan umatnya, ad-dinu yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Dan Allah Azza wa Jal juga mengabarkan di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimina ibadallah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan untuk kalian wahai hamba-hambaku, dan sesungguhnya Allah tidaklah menginginkan kesulitan untuk hamba-hambanya. Maka berbahagialah ma'asyiral muslimina ibadallah, bahwa bulan Ramadan saat ini yang kita berada di dalamnya adalah momen dan kesempatan untuk bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, meminta ampunan kepada Allah dengan setulus-tulusnya, karena sebesar apapun dosa seorang hamba mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka
para ulama mengingatkan, ma'asyiral muslimin ibadallah, kalau seandainya seorang hamba tidak bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, maka lebih sulit untuknya mendapatkan ampunan di luar bulan Ramadan. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, kita semua hamba-hamba Allah yang tidak pernah luput dari dosa, ma'asyiral muslimin ibadallah, maka setelah bulan Ramadan hampir-hampir bisa dikatakan mustahil seorang hamba diampuni oleh Allah di luar bulan Ramadan. In barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa dan meminta kepada Allah agar kita diberikan sifat takut sehingga kita bisa melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana sifat takut akan menjadikan seorang hamba mudah dan ringan untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis yang mulia, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sekelompok satu kaum yang mereka akan masuk ke dalam syurga, ciri dan sifat yang paling utama di dalam diri mereka adalah hati mereka seperti hati burung. Ciri orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam syurga Allah, mereka adalah orang-orang yang hatinya seperti hati burung. Para ulama menyebutkan bahwasannya salah satu ciri yang paling utama yang menjadi ciri khas sifatnya hati burung yaitu rasa takut. Rasa takut yang dimiliki seorang hamba dan dia layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Maka semoga Allah memberikan kita taufik untuk menjadi hamba yang takut, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.